Selamat malam, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Pada malam hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami. Untuk mempersingkat waktu, aku akan skip perkenalkan diri ya. Terus selanjutnya makalah yang kami presentasikan adalah yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi teori keagenan. Di dalam teori keagenan terdapat dua faktor, yaitu prinsipal pemilik dan agen sebagai manajer, di mana keduanya itu memiliki hubungan yang saling berhubungan. Prinsipal sebagai pemilik dan kedua manajer sebagai agen. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke yang lain, kita akan mengetahui tentang definisi teori keagenan. Definisi teori keagenan kami mengutip dari dua ahli. Yang pertama itu menurut Jensen dan McLean adalah hubungan keagenan adalah sebagai kontrak di mana satu atau beberapa orang prinsipal memperkerjakan orang lain agen untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Yang kedua itu menurut Scott, di mana hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi dari teori agensi adalah hubungan antara prinsipal, yaitu pemilik atau pemegang saham, dan agen manajer, dan di dalam hubungan tersebut terdapat suatu kontrak di mana pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan terbaik bagi prinsipal. Selanjutnya, masalah yang pertama adalah adverse selection, kondisi yang menunjukkan posisi prinsipal tidak mendapatkan informasi secara tepat mengenai kinerja manajemen yang telah ditetapkan, pembayaran gaji bagi agen atau program kompensasi lainnya. Yang kedua adalah moral hazard, berkaitan dengan kondisi prinsipal tidak mendapatkan ketidakpastian bahwa agen telah berupaya bekerja semaksimal mungkin untuk kepentingan pemiliknya. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya konflik keagenan. Yang pertama adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemilik manajemen dengan pihak pemilik modal. Manajemen sebagai agen dari pemilik modal memiliki kepentingan untuk menghindari resiko, sehingga terkadang dapat terjadi perselisihan antara pemilik dengan orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pembagian saham. Semakin banyak pemegang saham, maka akan semakin sulit juga pengawasan saham oleh pihak manajer, sehingga masalah keagenan dapat terjadi. Selanjutnya akan dibahas oleh Aryo. Selanjutnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan keagenan, yaitu satu, masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Konflik ini dapat timbul pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dana dan cara melakukan investasi terhadap dana yang telah diperoleh. Cenderung manajer pada kondisi ini adalah mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya dibandingkan melakukan pengumpulan dana secara maksimal. Kedua, masalah keagenan antara pemegang saham dengan kreditur. Sebagian laba perusahaan menjadi hak kreditur sebagai bentuk pembayaran bunga dan pinjaman pokok perusahaan. Selain itu, kreditur memiliki bagian terhadap aset perusahaan jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Keputusan yang berisiko dapat dilakukan oleh pemegang saham. Ini menimbulkan kerugian bagi kreditur jika perusahaan memutuskan suatu proyek dengan risiko kebangkrutan yang tinggi. Yang ketiga, masalah keagenan akibat ketidakstabilan keuangan. Masalah ini dapat timbul ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Penentuan keputusan tentang
Pemberhentian perusahaan atau keberlanjutan akan menimbulkan masalah antara manajer dan pemilik perusahaan. Ini dikarenakan keberlangsungan perusahaan dapat lebih bernilai jika diakhiri dan merugikan jika terus beroperasi. Penyelesaian masalah ini kemudian memerlukan biaya keagenan untuk membiayai pengeluaran pengawasan dalam pengambilan keputusan. Masalah keagenan juga menimbulkan biaya keagenan atau cost agency. Biaya ini muncul untuk menyelesaikan biaya keagenan. Semakin banyak biaya keagenan, maka keuntungan pemilik modal semakin berkurang. Michelle J. dan William M. 1976 dalam EK 2017 agen. 1. Yang dikeluarkan untuk mengawasi aktivitas manajerial. Contohnya biaya audit. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk membatasi tindakan manajemen yang tidak diinginkan. Contohnya menunjuk anggota dari luar untuk dewan direksi atau hierarki manajemen. 3. Biaya peluang atau opportunity cost. Ketika suara pemegang saham dibatasi, pengaturan pengeluaran biaya agen harus diatur agar tidak berlebihan. Ini selanjutnya dibacakan oleh Justin. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi atau meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen, seperti yang diutarakan oleh Brigham dan Houston antara lain. 1. Menyamakan kepentingan manajemen. 2. Pengawasan Good Corporate Governance atau dalam kurung GCG. 3. Pemberian reward dan punishment atau penghargaan dan hukuman. 4. Menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. 5. Intervensi langsung oleh pemegang saham. 6. Meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi. Sekian Jason, next lah. Sekian hasil dari presentasi kami. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Ya baik, yang ingin bertanya mendapat penambahan nilai ya. Jadi diharapkan ada yang bertanya. Saya mau nanya. Silakan. Nama saya Anjani Afin. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan biaya keagenan? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Halo, selamat malam. Nama saya Cordelia. Saya mau tanya, kepentingan apa yang membuat pihak prinsipal dan agen berbeda kepentingan? Next, selanjutnya ada lagi. Pertanyaannya. Oke, saya mau bertanya. Nama saya Andini Afin. Apa yang dimaksud dengan good corporate governance? Oke, terima kasih Andini. Oke, kami akan ngejawab pertanyaan dari saudari yang bertanya. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Justin Vanella. Silakan. Tadi Anjani bertanya apa yang dimaksud dengan biaya keagenan. Biaya keagenan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham atau pemilik saham untuk memastikan manajemennya atau agen yang berperilaku di dalamnya mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang direncanakan agar tidak merugikan perusahaannya. Itu saja pertanyaannya. Apakah dapat diterima? Sudah dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari saudari Cordelia akan dijawab oleh saudara Aryo. Silakan.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Cordelia. Cordelia tadi bertanya, kepentingan apa yang membuat pihak prinsipal dan agen berbeda kepentingan? Nah, yaitu pihak prinsipal menginginkan dividen dan keuntungan dari investasinya, sedangkan pihak agen lebih menginginkan kompetisinya berbonus, insentif, kenaikan gaji, kenaikan jabatan, dan lain sebagainya. Ya, apakah diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Andini akan dijawab oleh saya. Pertama, yang tadi pertanyaan apa pengawas tentang good corporate governance. Tentang teori keagenan itu mendorong munculnya konsep good corporate governance, di mana dalam pengolahan bisnis perusahaan, istilah GCG ini merupakan bentuk pengolahan perusahaan yang baik, di mana dalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern. GCG ini memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan. Apakah dapat diterima jawabannya? Sudah dapat diterima. Terima kasih. Oke, kami akan menutup sesi pertanyaan. Sekian dari presentasi kami. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua ya. Apalagi yang presentasi ini sangat bagus dan sangat inovatif dan kreatif menurut saya. Dari presentasinya saja sudah terlihat ya. Apalagi banyak kawan-kawan yang bertanya. Saya rasa sudah sampai di sini dulu kelasnya. Kita tutup. Dan jangan lupa di-upload videonya nanti di YouTube, Instagram, maupun TikTok, lalu dikumpulkan ketika UAS di dalam bentuk paper atau PDF. Jadi PDF yang kemarin ditambahkan link YouTube-nya, link YouTube-nya, link sosial medianya gitu.